PKM Sekolah Menuju Katolik Medan. Kami sekarang sedang berada di SMA Santo Thomas 1 Medan, dan bersama kita sekarang sudah hadir dengan Ibu Leni Veronica Purba. Selamat datang Ibu Leni. Terima kasih Pak. Dan juga ada Bapak Roni Antonius Tanggap. Ya, Selamat datang Pak Roni. Pak Marula. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Ibu Leni adalah guru bimbingan konseling di sekolah ini. Sementara yang satu lagi yang di pinggir sana itu Pak Roni juga lama berada di sekolah ini dan rekan dari Ibu Leni. Kita mau tahu seperti apa sebenarnya keadaan di sekolah ini, khususnya kondisi anak muda, ya siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Ibu Leni, Yap. kalau boleh tahu ada berapa jumlah siswa di sekolah kita ini? Jumlah siswanya sekitar 1.320-an. Persisnya saya kurang ingat. Ya. Wah, luar biasa. Nah, dari sekian banyak itu bagaimana Ibu Leni melihat kondisi anak-anak SMA yang sekarang ya beranjak dewasa ya? Secara umum bagaimana Ibu melihat kondisi perkembangan mereka secara psikologis? Secara psikologis ya. Oke, baik. Nah, ini kalau secara psikologis kita bicara, ini masa remaja ini adalah masa-masa di mana tekanan dari teman sebaya itu jauh lebih penting daripada orang tua. Oke ya, jadi mereka lebih condong kepada teman sebayanya dibanding apa ya, kedekatan kepada orang tua atau arahan kepada orang tua. Iya, benar sekali. Terus sebagai guru, Ibu bagaimana memberikan nasihat kepada mereka, sementara mereka punya kecenderungan lebih mendengarkan teman-temannya? Iya, itulah namanya gunanya guru bimbingan konseling ya, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak juga, memberikan juga suatu pandangan ya. Iya. Jadi anak-anak biasanya kita berikan waktu untuk melihat dari sudut pandang orang tua, gitu. Jadi bukan hanya melihat dari sudut pandang mereka sendiri saja, supaya mereka bisa memahami gimana sih pandangan orang tua terhadap mereka. Oke. Jadi kalau bisa saya dengan kata lain saya sampaikan, anak-anak diminta untuk mencoba berdiri sebagai seorang orang tua. Iya, benar melihat sekali, Pak. dirinya sebagai seorang remaja. Iya, benar. Supaya apa mereka tujuannya? Supaya mereka menyadari, kadang-kadang mereka lebih berpikiran bahwasanya orang tuaku cerewet banget sih, orang tuaku nggak ngertiin aku gitu. Contohnya dibilang gitu ya. Iya. Coba kamu sekarang pikirkan, kamu sekarang orang tua dan kamu adalah menghadapi anak seperti kamu. Iya, benar sekali begitu, Pak. Kira-kira kalau ditanyakan seperti itu, apa jawaban anak-anak itu? Nah, di situ biasanya mereka tersadar sih, oh iya ya gitu. Iya. Jadi kalau aku sebagai orang tua ya mungkin aku akan seperti ini juga reaksinya ya. Kalau Pak Roni, anaknya sudah berapa tahun? Sudah kelas 6 SD, usianya 12 tahun. Berarti sudah menjelang remaja juga ya? Iya, sudah mulai remaja juga. Nah, apa dari yang diceritakan oleh Ibu Leni ini, kira-kira Pak Roni sudah mengalami juga? Misalnya anak itu kan udah lebih mendengarkan temannya dibanding orang tuanya. Ya kira-kira begitu. Ya, untuk anak saya yang besar kan mungkin 12 tahun, ya, namanya Andrea Sofia. Memang saya lihat perkembangannya belakangan ini memang sudah lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya. Oleh orang tuanya. Jadi kadang-kadang tuh kita memberikan nasihat, dilawan. Oke ya. Sudah banyak menjawab daripada mendengarkan. Iya. Iya ya. Orang tuanya sampaikan satu, anaknya jawab 5. Ya. 5, 10, berarti berkelipatan satu lah ya. Banyak sekali. Oke, dalam konteks keluarga, ini kan tadi sekolah. Ibu Leni mencoba untuk menempatkan anak itu sebagai orang tua sehingga dia bisa melihat dirinya seperti apa ketika dia menjadi orang tua. Nah, kalau di keluarga bagaimana Pak Roni memberikan bimbingan kepada anak ini yang secara perkembangan psikologi mereka sudah lebih condong mendengarkan temannya daripada orang tua? Mengenai itu memang sudah saya sadari mengenai situasi itu, tapi kan ini kan termasuk salah satu perkembangan anak-anak sekarang ini. Ya. Khususnya kita mencontoh mengenai penggunaan handphone ya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat lebih banyak sekarang waktu anak itu untuk
melihat handphone timbang yang interaksi dengan orang tuanya. Jadi memang itu salah satu kendala yang tantangan itu yang tantangan di mana orang tua menghadapi situasi itu mungkin masih dalam konteks yang normal saja ya. Ya kita harapkan jangan sampai dari yang arah yang tidak normal. Narkoba. Itu yang kita terlarang ya. Itu yang kita takutkan. Bapak kan dulu pernah ada di sekolah ini lama dan juga menghadapi anak-anak muda yang beranjak, anak remaja yang beranjak anak muda kan. Nah kalau Bapak bandingkan antara bagaimana Bapak menghadapi anak-anak di sekolah dengan real anak Bapak di rumah sekarang, kira-kira bagaimana Bapak bisa menjelaskannya? Kalau saya bandingkan pendidikan lah saya pendidikan di sekolah dengan di rumah memang jauh beda sekali ya. Bagaimana kita mendidik anak kita sendiri dengan mendidik orang lain. Walaupun sama-sama ini seru ini. Walaupun sama-sama anak kita, tapi kan kenyataannya memang anak orang kan. Jadi memang kalau di SMA 1,1 ini saya kurang lebih 15 tahun di sekolah ini tetap berkoordinasi dengan guru BK pendidikan anak, karena memang mereka basic di situ. Kadang-kadang saya juga berkonsultasi kepada mereka, aku bisa berbuat. Memang tidak bisa kita full time 100% memberikan perhatian kepada anak-anak di sekolah ya, karena anak-anak itu kan butuh perhatian juga. Nah, jadi kadang-kadang kan ya kita berpikir anak orang sudah ada, anak kita sendiri tidak bisa mendidik. Ini yang kita tangan sendiri ya. Jadi apalagi ini mas saya sebagai guru ya, apalagi guru BK ya. Guru BK mendidik anak orang di sekolah dengan berbagai cara berhasil, tapi bukan anak sendiri jadi terlupakan. Jauh-jauh itu kan tidak boleh seperti itu kan. Nah, kira-kira Pak Roni ada nggak bapak pengalaman bersama dengan anak-anak di sekolah, berhadapan dengan anak-anak di sekolah, mendidik anak-anak di sekolah dengan mendidik anak-anak di rumah? Ada nggak kesamaannya gitu? Ada, justru berbeda sekali. Ada kesamaannya ada. Yang pertama sama-sama manusia. Ya iyalah Pak. Yang kedua itu ya mereka kan adalah kebanyakan di sini kan orang Kristen ya. Kita ajari mereka dengan nilai-nilai Kristen. Apalagi saya kan sebagai guru agama. Jadi biasa saya mengajarkan dengan nilai-nilai Kristen, misalnya kejujuran, kebenaran. Tetapi kadang-kadang yang menjadi tantangan bagi kita itu ya mendidik anak kita sendiri. Itu yang persoalan yang paling signifikan. Kenapa saya bilang seperti saya bilang tadi, anak orang itu bisa kita didik, masa anak kita sendiri tidak bisa kita didik. Nah, jadi makanya sekarang kita bangga juga dengan ada guru misalnya kan punya anak-anak yang berhasil ya. Kita kadang-kadang cemburu, anak guru itu kok berhasil ya. Nah, sementara anak itu kan tidak seberhasil itu. Itu menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi tantangan tersendiri Pak. Nah sejauh ini yang dilakukan untuk menghadapi tantangan itu apa? Yang real lah. Yang real itu ya memberikan diri dalam konteks keluarlah dari SMA 1,1 Medan. Jadi dulu supaya memberikan waktu lebih banyak kepada anak. Gitu ya. Ada juga. Tugas saya kan mengantar anak ke sekolah. Dan sebentar lagi menjemput anak. Baru saja bermain-main dengan anak. Perhatian kepada anak dilebihkan ya. Untuk memungkinkan anak ini tumbuh seperti harapan tadi. Karena memang saya rasa mungkin begitu terjadi karena saya mungkin kurang perhatian kepada anak-anak saya. Ada juga hubungannya ke situ ya. Ada juga. Kira-kira secara psikologis ada hubungan itu kemudian. Kurangnya perhatian kepada anak oleh orang tua bisa mempengaruhi anak ini perlu perhatian lebih. Nah, saya katakan demikian ya, bukan saya katakan lari dari jalur, tapi membutuhkan perhatian lebih. Benar sekali Pak. Jadi memang perhatian orang tua, apalagi orang tua itu adalah figur yang terdekat sama anak ya. Jadi memang orang tua memang harus banyak meluangkan waktu untuk anaknya gitu. Jadi dengan cara seperti itu Pak Roni bisa membantu chemistry antara orang tua sama anak ya. Nah mungkin perlu ada pelajaran
kepada orang tua ini lebih menarik menurut saya nih ya. Ibu Leni bisa memberikan kepada kita dan kepada pemirsa semua kan, kira-kira bagaimana orang tua harus berhadapan dengan anak yang secara khusus zaman sekarang supaya anak-anak ini tumbuh jauh lebih baik dan lebih baik dari orang tuanya kan, karena mereka tentu akan menjadi penentu perjalanan zaman ini nanti, generasi ke depan, ya kan? Bagaimana kira-kira orang tua harus bersikap di zaman sekarang menurut pengalaman dan pengetahuan Ibu Leni? Coba bersharinglah dulu kepada semua pemirsa yang mendengarkan YouTube Yo Oke Pak PKM ini. Nah, jadi untuk orang tua semuanya, ini jangan kebanyakan marah-marah duluan gitu ya. Jadi itu yang pertama, jangan marah dulu gitu. Jadi pertama pahami dulu anaknya gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua kan sudah pernah melalui proses sebagai anak-anak dulu, sebagai remaja dulu. Jadi kita sudah pernah mengalami itu gitu. Nah, jadi kita bisa mengingat kembali bagaimana kita dulu ya. Gitu. Jadi kita bisa menempatkan diri sama seperti tadi yang saya bilang. Kalau anak bisa menempatkan diri sebagai orang tua dari sudut point of view-nya ya. Nah, maka kita sebagai orang tua juga kadang-kadang harus juga ya. Perlu point of view kita sebagai seorang anak gitu, yang maunya main dulu kah, maunya refreshing dulu kah. Gitu. Jadi itu dia, saya rasa semuanya bisa dilakukan dengan komunikasi. Orang tua membutuhkan komunikasi yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak bisa tumbuh jauh lebih baik dibanding yang kita harapkan, terutama di zaman ini ya. Mungkin dari Pak Roni, kira-kira tips terakhir apa sebelum kita tutup pembicaraan kita ini? Tips yang terakhir itu adalah berikanlah perhatian kepada anak kita. Bersama dengan Bu Leni ya? Ya, komunikasi tadi. Komunikasi. Karena sekarang itu komunikasi atau interaksi antara anak dan orang tua memang penting sekali. Tidak semena-mena hanya untuk mencari uang, tapi mesti ada waktu untuk keluarga ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, begitulah obrolan kami dari OPKM, obrolan penyuluh Katolik Medan bersama dengan tamu kehormatan kita, Ibu Leni Veronica Purba dan Bapak Roni Antonius Tangkam. Kita hari ini sungguh mendapatkan insight yang sangat bagus, terutama berhadapan dengan anak-anak kita. Jadi kehadiran kami sebagai penyuluh juga kepada anak-anak yang menjadi generasi penerus. Tips yang penting tadi disampaikan, kita perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak supaya anak-anak ini tumbuh baik seperti yang kita harapkan, mungkin melampaui yang kita harapkan juga. Dan yang kedua, memberikan waktu untuk anak-anak kita. Semoga kita semua bisa menjalankannya dan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak kebanggaan kita, kebanggaan gereja, dan kebanggaan negara. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.